Halo RBers, apa kabar teman-teman? Kali ini saya mau sharing mengenai bully. Teman-teman nih banyak kejadian kan, sebab bully orang ada yang bunuh diri, ada yang disakitin, dipukulin, jadi jiwanya terganggu, jadi apa ya, nggak enak mau sekolah mau mana. Dan bully ini nggak terjadi di lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan kerja, di lingkungan apapun lah, mau profesional, mau lingkungannya yang bagaimana, lingkungan dinas, lingkungan apalah yang formal, teman-teman tahu lah maksud saya bagaimana. Jadi bully ini saya bisa mau bercerita karena saya dulu pun juga dibully. Saya buat terus terang, saya jadi mau membagikan pengalaman. Dan ya ini yang saya ceritakan adalah orang dibully oleh orang lain yang kalau menurut saya orang lain itu juga sebetulnya sakit ya, misalnya saya atau kita dibully karena dianggap lawan mereka. Lawan sama lawan harusnya berantem ya. Tapi yang dibully ini biasanya nggak melawan atau tidak terlalu melawan atau penurut atau tidak mau ribut atau ya bisa jawab sendiri, bisa takut, bisa nggak berani, bisa memang tidak mau ribut, macam-macam banyak faktor. Saya cerita lagi kalau saya dulu diajari jadi orang harus baik. Jadi ini kejadiannya waktu saya kecil, itu dari SD tahun terakhir kelas 5 kelas 6 saya diajarin bahwa saya itu harus menjadi orang baik. Karena sebelumnya saya berani ngelawan. Jadi sebelum kelas 5 SD gitu, saya berani ngelawan. Nah, tapi begitu saya diajarin oleh orang tua, ibu gitu ya, agar saya menjadi orang yang baik, agar saya ya tidak menyakiti Tuhan gitu ya, alim kayak gitu. Ya, jadi biar kita nanti bisa masuk surga kayak gitu kan. Dampaknya apa? Nah ini kepribadian beda-beda. Kalau saya waktu itu kepribadiannya saya nurutinnya itu oke. Jadi kalau ada gitu saya usaha berbuat baik, berbuat jujur. Misalnya waktu kecil tidak menyontek kayak gitu kan. Atau enggak kalau melihat sesuatu yang enggak benar kita menegur dong. Atau kita tidak mau mengikuti. Tapi kan berarti nggak semua orang seperti itu, dan saya melakukan itu. Akibatnya saya itu terus kan udah itu ditambah, saya tidak mau melawan, saya tidak mau membuat keributan. Saya mendengar kata-kata ibu saya seperti itu contohnya. Dampaknya apa? Saya jadi berbeda dengan orang-orang lain, dan saya kok makin lama saya seperti ya sudah, tapi kok jadinya lingkungan teman saya kok jadinya rada ciut gitu. Apalagi walaupun saya dulunya misalnya berani kayak gitu ya, terus jadi nggak berani, jadi nggak mau ribut. Saya terus terang saya ada jiwa misalnya dahulunya pemalu, ada pemalu, nggak enakan kayak gitu. Ditambah dengan seperti brainwash, sebenarnya bagus, baik kita nggak ribut, ini bijaksana kayak gitu kan. Tapi namanya masih anak-anak gitu, mendengar suara oh jangan ribut itu, oh berarti jangan ribut ya, jangan ikut-ikutan gitu. Ditambah sayanya misalnya pemalu, oh jadi kacau. Jadi orang-orang itu seperti berani gitu sama saya gitu. Misalnya, oh nih orang gak bakal ngelawan, oh nih orang alim, oh nih orang misalnya taunya doa, taunya gak bakal deh. Dia juga misalnya dikerjain, dimarahin, ini diem kayak gitu kan. Ditambah misalnya ke kondisi keluarga, bisa keuangan lagi agak sulit apa gimana, kok saya jadi prihatin ya. Saya jadi oke, saya mendingan dengar orang tua. Oke, mungkin dengan kita berbuat baik saya jadi indera keenam apa gimana jadi aktifnya itu, oh lebih baik saya dekat sama Tuhan kayak gitu kan. Karena kalau saya nggak dekat sama Tuhan, kalau saya salah, saya nggak mau sampai masuk neraka kayak gitu-gitulah. Jadi ini seperti apa, suatu otak saya kecuci, dan bukan kecuci itu cuci yang hal yang baik gitu ya. Tapi sebenarnya harus dipagari lagi
Oke, tapi kalau misalnya ada orang macem-macem, kalau ada orang nggak baik sama kita, ya kita bijaksananya itu apakah kita harus hentak dia, apakah kita harus beritahu dia, atau kita tetap harus berani mengutarakan pendapat, mengutarakan omongan. Jadi bukan sekedar oh harus diam ya, oh harus alim terus, oh benar misalnya kita nggak nyontek misalnya gitu ya, tapi kita oke, apa yang kita lakukan? Misalnya orang-orang jadi nggak pro sama kita, atau oh kita nih sebetulnya pemalu, terus kok misalnya orang lain kok begitu, kita nggak ikut-ikutan seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita ini harus tanemin. Kalau saya merasa nih, misalnya kalau itu yang tadinya saya jadi nggak mau ribut kayak gitu sama orang, jadi tapi tetap kalau kitanya diusik, kita harus negur, kita harus bisa negur, bisa harus mau dan bisa menegur. Kalau enggak nanti jiwa kita, apalagi kalau lagi di masa perkembangan, jadi agak terpendam. Padahal waktu kita masih muda itu jiwa kita harusnya berkembang, bukan terpendam. Nah, semakin banyak terpendam itu yang membuat kita menjadi lebih makin tertutup kayak gitu teman-teman. Di sini yang saya mau share ada peran penting orang tua, di mana orang tua itu harus berbicara dari hati ke hati ke anak. Jadi bukan sekedar harus berbuat baik, harus kita jadi orang jangan salah kayak gitu. Kita berani ya, kita harus berani, tetapi beraninya itu bagaimana, kemudian jangan kita sama anak ya, dalam keluarga orang tua anak gitu terutama, jangan ada konflik, jangan ada sesuatu yang nggak terselesaikan didiamkan. Jadi tugas orang tua juga, harusnya orang tua itu dewasa, harusnya orang tua itu harusnya bijaksana, pandai, pintar, tapi tidak semua orang tua juga bisa paham, mengerti, bahkan mungkin tidak lebih pintar dari anak-anaknya. Ini jadi banyak faktor teman-teman. Bisa orang tua misalnya lebih pintar atau lebih ada power, kekuatan, tapi tidak berkomunikasi lagi juga dengan anak. Atau itu didikan, apalagi waktu kita makin muda, dari muda gitu, itu kan kejiwaan terbentuk. Misalnya kita lagi tertutup jalurnya, jadi rada tertutup. Padahal kita dari muda harus membangun jaringan pertemanan, membangun ide, membangun apa yang kita inginkan, gitu teman-teman. Jadi di sini kalau menurut saya solusinya kalau sudah terlanjur orang itu, dan saya dulu misalnya saya lagi dikena bully atau gak enak gitu ya di sekolah kayak gitu, saya diam dong. Misalnya saya diam, mungkin rada pendiam anaknya, so quiet, atau di rumah tapi saya bisa bawel, tapi nggak tahu. Jadi susah ya, itu makanya harus komunikasi yang jelas. Jadi orang tua mungkin melihat saya baik-baik saja atau bagaimana. Ini bisa ini solusi nih, kita harus solutif nih, kita harus bisa cari tahu. Mungkin saya nggak mau membuat orang tua susah, saya tidak mau membuat orang tua yang lagi susah menjadi makin susah memikirkan saya tidak mau saya menjadi beban. Jadi saya ingin waktu itu, yang saya ingat, saya ingin bisa menyelesaikan semua masalah sendiri, dan saya nggak mau kelihatan saya lagi susah teman-teman kayak gitu. Tapi dampaknya sebenarnya jiwa saya tertekan dan pergaulan saya misalnya agak tertutup waktu kecil itu, dan itu berkembang jadi makin besar pun saya ada rada tertutup, ada jalur-jalur yang nggak enak di hati saya kayak gitu, dan mempengaruhi perkembangan, mempengaruhi dari jalur karier, dari jalur macem-macem deh. Tetap ada pengaruhnya, perkembangan kejiwaan saya itu berpengaruh di situ. Jadi teman-teman, bagi orang tua juga menurut saya harus bisa komunikasiin ke orangnya. Kalau ketahuan, kalau kita tahu anak kita misalnya, dia lagi susah nih sepertinya, kita cari tahu atau kita cek teman-teman kamu yang mana, kita nanya. Mungkin teman-teman juga gak bakal jujur. Oke, kalau gitu coba digali lagi, kita ajak
anak kita berbicara, ada apa, bagaimana. Nanti jangan di rumah, kamu jangan main terus ya, kamu harus les, kamu harus gini gitu. Nah kalau orang tuanya, kalau anaknya orangnya seperti saya gitu, waktu kecil itu nggak mau cerita, ya. Nah itu malah tanda tanya nih, atau nggak kelihatan bawel tapi kok seperti nervous, ya. Atau nanti di satu sisi kalau rada apa, ya nanti ada kasus ini dikit-dikit nih waktu SMA misalnya, nanti ada kasus dikit-dikit kok saya gimana ya, saya bisa bilang itu, oh kok kelihatan kayak seperti dikerjain sama kakak kelas misalnya gitu. Nah itu udah seperti indikator. Nah misalnya makanya peran penting dari keluarga juga, misal dari saudara, dari kakak, dari mana. Kalau mereka cuek juga berarti kita seperti ya udah dibiarin gitu aja, harus bisa ini survive sendiri gitu. Itu sebetulnya teman-teman. Jadi ini peran penting. Mungkin orang tua nggak tahu, tapi kakak atau saudara mengetahui, saudaranya diem lagi juga, pikir itu biasa aja, atau itu pikir bisa lah nggak usah ngelibatin orang tua gitu. Sebenarnya ada benarnya ya, tapi sebetulnya kalau mau kejiwaan orang lebih bagus dibicarain. Nanti ada masalah, oh misalnya saya waktu itu jadi mau pindah sekolah waktu SMA kelas 1 gitu, saya mau pindah sekolah, harusnya dicari solusi sebenarnya masalahnya apa gitu. Oke, saya udah bilang misalnya ya, saya bilang nih, kalau ini bilang ke sekolah, lalu solusinya apa? Padahal solusinya itu ini orang pada pura-pura, ya. Jadi harus dibicarain ke misalnya ke panggil ini misalnya anak lain, panggil itu orang tuanya juga kayak gitu, bicarain kenapa demikian, apa yang bisa diselesaikan agar tidak terjadi hal-hal yang berulang ini. Jangan dipikir, oh hidup itu susah, oh hidup itu nggak enak, oh hidup itu memang berat. Itu hal-hal negatif teman-teman. Jangan orang tua, menurut saya jangan orang tua mengatakan bahwa hidup itu susah, hidup itu memang demikian. Tapi masalahnya kenyataannya banyak orang lain yang hidupnya juga happy, hidupnya bahagia, hidupnya senang. Apakah mereka mengatakan hidup itu susah? Bisa mereka mengatakan demikian, tapi hanya untuk meredam orang lain yang lagi kesusahan, yang lagi susah itu, agar udah dia memang hidup itu susah kayak gitu. Itu nggak fair menurut saya, ya. Jadi malah kita itu yang lagi terpendam, jadi down, itu yang saya ingat. Jadi tetap berarti hidup itu susah ya. Misalnya ada relasi jadi orang tua dari teman mengatakan itu ke saya, kamu jangan berharap hidup tuh bahagia, hidup tuh berat gitu. Oh my god, hidup tuh berat ya. Ditambah misalnya kehidupan keluarga kita biasa saja, bukan orang yang kaya banget, bukan orang yang super kaya atau orang yang lagi berhasil, bagaimana lancar semua. Oh ya gitu ya, gitu kan. Padahal kan solusinya bagaimana ya emang rada susah. Makanya di perjalanan itu harus diajak berbicara. Mungkin dari keluarga, dari orang tua juga harus aktif. Kenapa sih bisa ada kejadian dia dikerjain satu kali aja? Kenapa itu bisa dikerjain? Kalau perlu memang kita nggak perlu ribut dari orang tua ke sekolah, nggak perlu ribut, tapi panggil itu orang-orang itu ini, dan jangan harap anak itu bisa langsung hadapin itu. Karena kan mau nggak mau itu ada senioritas, ada orang lebih tua, ya kan? Kalau kita udah dididiknya itu baik, nanti kita gimana harus ngadepin orang lebih gede kayak gitu? Gimana caranya? Padahal itu yang harus digali nih, apa kita orang tuanya itu harus bisa kasih contoh, tapi jangan nanti cuma gitu aja dibebanin ke orang tua. Nanti lama-lama kita jadi nggak mau, kita juga nggak mau bercerita, kita nggak mau. Jadi ini hal kompleks teman-teman. Jadi hal bully segala itu hal yang psikologis yang harus dari hati ke hati, yang harus dibicarakan terus menerus. Ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, besok oke, kita meeting lagi, kita bertemu lagi. Kenapa belum selesai gitu? Panggil itu keluarganya, panggil orang tuanya. Kenapa kejadian? Namanya siapa? Itu satu itu. Kita juga harus jadi preman. Kita misalnya sebagai orang tuanya juga harus bisa berani kumpulin itu semua kayak gitu. Ya, sebagai orang tua juga harus bisa bela anak.
bisa bela ini agar dia pertumbuhannya juga maksimal. Mungkin dari karena ada satu hal tidak maksimal, itu jadi nggak maksimal semua. Kekuatan dari si anak, kekuatan dari saya, kekuatan dari lingkungan. Jadi saya sebenarnya bercerita ini juga ya agak flashback ya, dan saya bercerita ini karena kejadian nih, ada orang yang mati jatuh, tidak sengaja jatuh jadi meninggal, itu siswi. Ada lagi yang tertembak lah, ada lagi yang mati dianiaya, macam-macam kejadian itu kalau udah makin parah. Dan kita memang harus dekat sama Tuhan, dan dari orang yang superior di keluarga inti harus bisa sebetulnya membantu. Kasihan maka orang yang tidak ada keluarga, yang orang tidak bisa berkeluh kesah, yang tidak bisa bercerita. Itu perjuangan lebih berat lagi, dan semoga bisa selesai dengan kedewasaan yang berjalan. Dan teman-teman, kita harus, saya cuma hanya bisa ingetin teman-teman juga bahwa kita ya andalin Tuhan. Apa yang telah terjadi atau susah diselesaikan dalam hidup, ya udah, ya mau gimana, tetap andalin Tuhan. Semoga nanti kita semakin besar, semakin dewasa, kitanya semakin aman, kitanya bisa semakin sukses, kita bisa membantu orang, dan semua masalah kita terselesaikan. Semoga bermanfaat teman-teman, itu yang saya share. Semoga tidak ada bully-bully kayak gitu, tidak baik. Dan kita kalau punya anak segala, punya saudara, kita harus bisa membantu orang lain, membela mereka, dan kita harus bisa memberitahu yang benar. Oh, itu salah, itu benar. Kita harus melakukan apa kalau ada kejadian begini. Kita juga harus bisa jadi bukan pahlawan kesiangan ya, bijaksana aja. Apa yang salah kita tegur. Tuh teman-teman, kalau melibatkan gimana, ya keadilan itu harus diselesaikan ya, dicari, karena tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal siapa, mau orang kaya, mau orang susah, mau orang miskin, mau perempuan, laki, semua bisa mengalami kesusahan. Kita di jalan raya juga bisa mengalami kesusahan, orang sembarang, orang mabok, orang blow on, orang macam. Kita harus bisa solutif, kita harus bijaksana. Kita kalau ada keluarga, kita harus bisa beri contoh. Kalau kita bisa bantu orang lain, kita harus bisa bantu. Kalau memang kita tidak mau terlibat orang jauh, ya udah. Tapi yang penting kita bisa bela diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam sukses teman-teman, bye-bye.